Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Dan kami akan menjelaskan tentang analisa regresi linier dan korelasi linier. Silakan menikmati. Baik, pertama-tama adalah presentasi korelasi linier dan regresi linier sederhana. Anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya adalah Muhammad Siman Akbar dengan NPI 14324000126. Saya Sarah Salsabila dengan NB 14324000131. Dan saya sendiri Franciscus Aldin Dindi 1432400-117. Dan Bulan Itavari 1432400-120. Korelasi linier dan regresi linier sederhana merupakan hal yang serupa tapi tak sama. Jadi korelasi linier adalah merupakan hubungan dua variabel X dan variabel Y. Yang keduanya variabel dapat dipertukarkan untuk menjadi variabel X dan variabel Y yang disebut dengan hubungan timbal balik. Jadi X dan Y itu saling berkaitan. Konvensian korelasi merupakan angka yang menunjukkan tinggi rendahnya hubungan antara X dan Y. Besarnya konvensian yakni bersekitar -1 atau melebihi 1. Semakin jauh angka dari 0, maka semakin tinggi hubungan yang baik itu positif maupun negatif. Konvensian positif, maka terjadi hubungan positif ketika X lebih besar, maka Y ikut besar. Begitu pula sebaliknya, ketika X mengecil, maka Y mengecil. Ketika konvensian negatif, maka terjadi hubungan negatif terjadi ketika X membesar akan tetapi Y mengecil. Dan ketika hubungan adalah 0, maka tidak ada hubungan yang terjadi di antara X dan Y. Berikut ini adalah contoh grafik yang telah kami sediakan, yaitu untuk data pasangan korelasi. Yang pertama adalah data pasangan untuk korelasi mendekati 1, yaitu pada studi kasus pertama X adalah 10 dan Y adalah 9. Dan pada nomor 2, ketika X 2, maka Y adalah 1. Dan berikut adalah grafiknya pada grafik A. Berikut untuk tabel yang kedua adalah data pasangan untuk korelasi mendekati negatif 1, yaitu ketika X besar, maka Y adalah mengecil. X adalah 10 dan Y 1, dan X adalah 2 dan Y adalah 9. Itu adalah contoh grafiknya. Jadi gradiennya melereng. Kalau yang di awas, yang di pertama itu gradiennya naik, menanjak. Yang ketiga adalah korelasi ketika mendekati 0, yaitu tidak ada hubungan apa-apa keterkaitan antara X dan Y. Seperti contohnya seperti berikut. Yang pertama adalah ketika X 8, Y adalah 1. Tapi dalam kasus lain, ketika X adalah 8, Y adalah 9. Di kasus lain, ketika X 7, Y bisa 2. Itu adalah contohnya grafik dari C. Jadi tersebar rata, tidak beraturan. Teknik korelasi produk moment, yaitu perkalian skor simpangan. Teknik untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan hasil perkalian antara kedua variabel X dan Y pada skor simpangan XY. Perhitungan menggunakan simpangan-simpangan dari masing-masing variabel dan perkalian antar simpangan. Agar lebih mudah akan saya tampilkan data berserta rumusnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Contoh tabel X, Y, dengan X adalah nilai pada mata pelajaran matematika dan Y adalah nilai pada pelajaran statistika. Adapun rumus untuk menghitung koefisien korelasi adalah R sama dengan sigma XY dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat. Jadi yang pertama-tama kita harus mencari nilai dari X dan Y-nya terlebih dahulu. Yaitu kalau di tabel distribusi yang mean dikurangi dengan XI. Ya, jadi X rata-rata dikurangi dengan X. Jadi X adalah yang pertama kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu.
Rata-rata dari X adalah jumlah total dari X dibagi dengan jumlah bilangannya. Jadi 87 dibagi dengan 15 itu sama dengan 5,8. Dan yang kedua adalah rata-rata dari Y adalah jumlah total dari Y, yaitu 90 dibagi dengan jumlah bilangannya, yaitu 90 dibagi 6 adalah 15. Lalu untuk mencari nilai X, yaitu adalah X dikurangi dengan rata-rata 4,2, 3,8. Jadi 10 dikurangi 5,8 sama dengan 4,2. Lalu berikutnya 2 dikurangi dengan 5,8 sama dengan negatif 3,8. Ya, dan seterusnya sampai dengan bawah. Lalu ada juga kita kuadratkan dulu karena ini adalah X kuadrat. Mohon maaf, ini terjadi salah penulisan. Seharusnya adalah sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat. Jadi kuadratnya ada di dalam, bukan di luar. Oke. Lanjutkan adalah Y, yaitu sama. Kita cari dulu mean dari Y. Rata-ratanya adalah 6. Lalu kita kurangkan dengan variabel Y-nya. Jadi frekuensinya adalah 9. Dikurangi 6 adalah 3. Selanjutnya 1 dikurangi 6 adalah negatif 5. Dan begitu seterusnya sampai dengan ketemu terakhir 0. Selanjutnya ada Y kuadrat. Y kuadrat adalah hasil dari Y yang dikuadratkan. Lalu XY adalah hasil perkalian dari X dan Y. Dan rumus dari R adalah sigma dari XY, yaitu total dari perkalian X dan Y, 98 dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat, yakni 108,4 dikalikan dengan 110 sigma dari Y kuadrat. Hasil pembagiannya adalah 0,897. Begitu selanjutnya kita akan mencari simpangan baku dan kovariansi. Simpangan baku dapat dihitung melalui simpangan masing-masing variabel X dan variabel Y secara kovarian. Dihitung dengan perkalian simpangan, berikut adalah rumusnya. Dan adapun rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi, yakni R tadi adalah SXY dibandingkan dengan SX kalikan dengan SY. Jadi simpangan baku XY dihitung dulu, habis itu simpangan baku X dihitung sendiri, dan simpangan baku Y dihitung sendiri. Nah, maka dengan data yang tadi, simpangan baku XY itu adalah sigma dari XY, yaitu 98 dibagikan dengan N. Dibagikan jumlah data, yaitu 98 bagi 15 adalah 6,53. Tentunya ada simpangan baku dari X, yaitu adalah akar dari sigma X kuadrat, adalah 108 tadi, dibagikan dengan N, 15. Jadi akar dari 108 per 15 kita dapatkan 2,68. Dan selanjutnya simpangan baku dari Y, yaitu akar dari simpang total Y kuadrat 110 dibagi dengan 15, yaitu 2,71. Jadi R sama dengan 6,53 dibagikan dengan 2,68 dikalikan 2,71 sama dengan 0,898. Jadi ada selisih cuma 0,001 sekian. Mungkin itu adalah kesalahan perhitungan matematis yang bisa dinormalkan. Selanjutnya analisa regresi linear akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Aldi. Analisa regresi merupakan cara yang dipergunakan untuk mempelajari hubungan fungsional antara variabel-variabel yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika dan garis. Hubungan fungsional terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau variabel prediktor, atau umumnya dinyatakan dengan X, dan variabel terikat atau variabel respons dinyatakan dengan Y. Rumus utamanya adalah Y sama dengan A tambah BX. Kita akan menggunakan metode kuadrat kecil pada contoh kali ini. Metode kuadrat kecil dengan dasar rumus
Y sama dengan A tambah BX, maka perlu dicari A dan B-nya. Untuk bagian A, sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY dan dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, dan B N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dan dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Agar lebih mudah memahami, mari kita lihat contoh soal di samping. Diketahui X adalah data motivasi belajar mahasiswa dan Y adalah prestasi belajar mahasiswa. Maka pertama-tama akan kita cari konstanta A terlebih dahulu dengan rumus sigma X kuadrat 613 dikali sigma Y 90 dan dikurangi sigma X 87 dan dikali sigma XY 620. Lalu dibagi dengan jumlah 15 dan dikali X 613 dikurangi X kuadrat 87 sama dengan 55.170 dikurangi 53.940 dibagi 9.195 dikurangi 7.569 sama dengan 1.230 dibagi 1.626 sama dengan 0,7654 sama dengan 0,76. Ya. Lalu kita akan mencari nilai B-nya dengan rumus N dikalikan dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Jadi B sama dengan N-nya 15 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY yaitu adalah 620 dikurangi dengan sigma X. Sigma X-nya adalah 87 dikalikan dengan sigma Y-nya adalah 90 lalu dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Ini kan sudah ada di sini di slide sebelumnya. Ini adalah 9.175 dikurangi 7569. Jadi kita masukkan aja langsung 9.195 dikurangi 7569 sama dengan 1470 dibagi dengan 1626 sama dengan 0,904 yang dibulatkan jadi 0,90. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan persamaan garis Y sama dengan 0,76 ditambah 0,90x yang hasilnya nanti akan jadi seperti ini, lalu bergeser ke atas sama seiring dengan persamaan garis yang telah kita buat. Alhamdulillah telah selesai. Sekian dan terima kasih dari kami. Kami ucapkan banyak berkah. Kami ucapkan banyak berkah, ya kan? Apa. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Terima kasih dan sekian. Oke. Terima kasih, Budika. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi tanggal 2.